Baik, sebelum kita memulai acara ibadah kita pada malam hari ini, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Malam hari ini kembali kami akan datang beribadah bersama setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Urapi kami semua, baik kami hamba-hambamu, anak-anakmu yang melayani melalui studio ini, dan jemaatmu dimanapun berada. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan keselamatan kita ke sorga adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib menanggung hukuman dosa kami. Kepadamu Tuhan kami datang beribadah. Turunlah kiranya atas kami semua dimanapun berada kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus mengurapi, menguduskan, dan memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan tema bagaimana hidup kita sebagai seorang Kristen. Hidup kekristenan yang benar. Baik Bapak Ibu Saudara, 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan, oleh hikmat Tuhan sudah menyampaikan bahwa hanya melalui Tuhan Yesus Kristus kita memiliki jaminan hidup kekal di sorga. Lalu minggu kemarin Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, ada begitu banyak bukti. Kemarin saya hanya baru ungkapkan ada 9 bagian dari firman Tuhan yang membuktikan, tapi itu cukup. Kalau di dalam pengadilan 2-3 saksi itu sudah cukup. Ini ada 9. Itu membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan taruh di hati saya, kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Yesus Kristus telah mati menanggung hukuman dosa kita, pertanyaanlah, bagaimana seharusnya kita hidup? Bagaimana seharusnya kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini? Saya mengambil contoh begini. Kalau misalnya saudara membuat sebuah kesalahan besar, saudara harusnya dihukum, tapi ada orang lain rela dihukum ganti kita. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan orang yang begitu baik untuk kita? Nah, itu juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Umat Kristen itu percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta rela menjadi manusia dan rela mati ganti kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Nah, sebab itu ketika kita memahami bahwa Tuhan Yesus telah mati menanggung hukuman dosa kita, apa respon kita? Nah, malam hari ini saya coba angkat 7 bagian firman Tuhan aja, atau 7 poin aja. Karena kalau dibahas semua nanti tidak selesai-selesai. Karena dari kejadian sampai waktu kita bisa belajar tentang bagaimana seharusnya kita hidup. Tapi 7 hal ini saya akan ungkapkan kepada Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh menjalani ini, sungguh-sungguh hidup kita berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya menempatkan hal yang pertama begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu, kalau kita percaya, kalau kita memahami dan menghayati bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati menanggung hukuman dosa kita, maka hal yang pertama yang harus nampak dalam kehidupan kita umat Kristen adalah jangan sengaja hidup dalam dosa lagi. Itu yang pertama, ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Ibrani 10 ayat yang ke-26 dan seterusnya juga berkata bahwa kalau kita tahu tentang kebenaran apa? Kebenaran bahwa Tuhan Yesus telah mati menanggung hukuman dosa kita, tapi kita sengaja hidup dalam dosa, maka sebenarnya kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Jadi yang pertama yang harus nampak dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen adalah jangan sengaja hidup di dalam dosa lagi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita seharusnya menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Saya kalau pulang ke Ambon, satu sisi memang saya senang bisa bertemu dengan orang tua, tapi saya juga jadi sedih. Jujur Bapak Ibu Saudara, ini saya didengar nih oleh banyak orang Ambon.
Setiap acara Natal, setiap Natal tanggal 24, 25, yang saya perhatikan mabuk. Orang Ambon tuh senang mabuk. Mabuk malah di hari Natal gitu. Natal tuh jadi momen di mana orang mabuk. Mestinya kita menghargai pengorbanan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya tidak punya hak untuk menghakimi, tapi seharusnya orang Kristen lah orang yang sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Jangan dengan sengaja lagi hidup dalam dosa. Saya mohon maaf kalau mengungkapkan perkataan ini kepada kita. Kalau saudara mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu sengaja hidup dalam dosa, ya, mungkin ungkapan yang tepat begini, mohon maaf, nggak tahu diri, ya, tidak tahu berterima kasih. Orang Kristen seharusnya orang yang tahu berterima kasih sama Tuhan, tahu bersyukur sama Tuhan. Tuhan tidak punya kepentingan sebenarnya harus datang menanggung hukuman dosa kita. Tetapi karena kasihnya begitu besar, dia rela mati bagi kita. Jadi kalau kita sudah tahu tentang kebenaran itu, tapi kita masih terus sengaja berbuat dosa, berarti kita nggak tahu berterima kasih kan? Nggak tahu diri. Mari jadi orang yang sungguh-sungguh tahu berterima kasih sama Tuhan. Ya, hanya umat Kristen yang memahami hal ini. Nah, kalau kita sengaja berbuat dosa, bagaimana orang bisa menghargai iman kita? Kita sendiri tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Jadi yang pertama, jangan sengaja hidup dalam dosa. Nah, hal yang kedua yang penting harus kita lakukan. Bagaimana supaya kita tidak sengaja hidup dalam dosa? Dalam Roma 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua, Rasul Paulus menulis dalam risalah teologianya kepada jemaat di Roma bahwa kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita ke dalam kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan. Supaya Tuhan, Roh Kudus menguasai pikiran kita, Roh Kudus menguasai hati kita, Roh Kudus menguasai perkataan kita, dan Roh Kudus yang akan memimpin perbuatan-perbuatan hidup kita. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini adalah bergantung dengan roh apa yang mengarahkan kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang harus nampak dalam diri kita sebagai umat Kristen, kita menjadi pribadi yang mau mempersembahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, supaya hidup kita itu tidak suka-suka kita, tetapi suka-sukanya Tuhan, ya. Jadi hidup kita yang benar adalah kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang kedua, supaya kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Dunia suka gosip, jangan suka gosip, ya. Dunia suka berbohong, jangan suka berbohong. Karena Roh Kudus akan memimpin kita untuk hidup benar, hidup jujur, hidup adil. Jadi yang pertama, saudara, janganlah dengan sengaja hidup dalam dosa. Yang kedua, persembahkanlah seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga ini penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita misalnya menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan kuasa Tuhan, maka seharusnya di dalam Yohanes 14 ayat 26 itu mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk mempelajari firman Tuhan. Sebab itu dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 3, pemazmur berkata bahwa berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Hal yang ketiga harus nampak dalam diri kita orang percaya adalah kita harus menjadi pribadi yang suka berdoa, ya, suka merenungkan firman Tuhan, suka beribadah, ya, semangat di dalam pelayanan. Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang jatuh cinta, ya, mendapat surat dari kekasih kita, pasti kan kita senang kan membaca, bahkan mungkin bisa membacanya berulang-ulang. Mungkin dari istri terkasih kita, suami terkasih kita senang untuk membacanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita menghayati bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, seharusnya kita senang untuk baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita, dan kita boleh terus merenungkan firman Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan, Roma 10 ayat 17 katakan bahwa iman itu timbul karena pendengaran akan firman Kristus.
Saudara nonton banyak sinetron berapa episode pun tidak akan membuat saudara bertumbuh. Apalagi sekarang ada sinetron yang lagi apa namanya, yang lagi viral. Apa namanya judulnya? The Word of Merit ya. Nah, saya lewat kesempatan ini saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu Saudara ya. Saudara akan menghabiskan waktu 2 jam hanya untuk dicekoki dengan apa? Mikirin hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Bicara tentang perselingkuhan dalam 2 jam hanya ngomong soal begitu. Dan itu cara iblis. Saudara tahu cara iblis untuk merasuk pikiran kita. Nah, firman Tuhan katakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kita harus menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus, dia akan menjadikan doa, menjadikan firman Tuhan itu menjadi kesukaan dalam hidup kita. Maka imannya semakin hari akan semakin bertumbuh. Dan juga kita akan bersemangat. Ibadah itu tidak menjadi beban. Ibadah kan ya kita bertemu Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan, melayani itu menjadi kesukaan. Di dalam 1 Korintus Roma 12 ya ayat yang ke-11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu harus nampak dalam kehidupan kita orang percaya. Tuhan sudah mati buat kita, berkorban buat kita. Seharusnya itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kita harus tidak dengan sengaja berbuat dosa. Itu cara kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita. Hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya setiap pola pikir kita, sikap hati kita, perkataan-perkataan kita, dan perbuatan hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang muncul adalah kerinduan untuk berdoa, selalu senang dekat dengan Tuhan, kerinduan untuk selalu ingin merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kerinduan untuk beribadah setiap waktu, setiap saat, Bapak Ibu Saudara, dan kerinduan juga untuk apa? Melayani dengan kesungguhan hati. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara ada 7 hal penting yang saya percaya kalau kita lakukan, hidup kita akan dikuatkan dan kita akan menjadi berkat. Ya, jadi yang pertama tadi kita sudah bahas bahwa kita harus tinggalkan, tidak lagi hidup dalam dosa. Yang kedua, kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita harus menjadikan doa, merenungkan firman Tuhan, pelayanan, ibadah itu menjadi kesukaan di dalam hidup. Tadi saya janji ada 7 hal yang kita akan bahas. Yang pertama tadi, kita harus menjadi pribadi yang tidak lagi hidup dalam dosa ya, untuk menghargai pengorbanan Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita dipimpin oleh Tuhan, supaya hati, pikiran, perkataan hidup kita itu dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga menjadikan hati kita hati yang suka untuk berdoa, suka untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kalau kita menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan dalam hidup kita, maka iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Dan perkataan kita juga lah bukan perkataan sembarangan, perkataan yang dipimpin oleh Roh Kudus, memperkatakan firman Tuhan yang berdampak juga dalam perbuatan hidup kita. Oke, baik. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka saya percaya bahwa buah-buah rohani itu akan muncul. Dan saya menempatkan ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita akan dipenuhi dengan kasih. Saudara perhatikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, bahwa marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat yang ke-28. Itu harus ada. Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 itu katakan bahwa yang pertama kali muncul ketika kita mempersembahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah hati ini dipenuhi dengan kasih. Hati ini penuh dengan kasih. Cara kita memandang orang tidak pernah membeda-bedakan orang. Yakobus juga melarang kita bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Jadi yang keempat yang harus nampak dalam kehidupan orang Kristen adalah penuh kasih. Orang Kristen itu tidak boleh pelit. Ya, Tuhan itu penuh kasih. Hatinya suka menolong. Sebab itu di dalam Roma 12 ayat 9-10 juga Paulus katakan bahwa kasih itu jangan munafik ya, jangan pura-pura. Harus kesungguhan hati. Orang bisa saja melakukan kasih bukan dengan ketulusan hati loh. Dia bisa saja melakukan kasih karena supaya mungkin dipuji orang, melakukan sesuatu, mau bantu orang, tangan kiri kasih tapi tangan kanan tahu juga gitu.
undang media, dan tidak perlu juga seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya mungkin saudara menyoroti itu supaya orang lain bisa mengikutinya. Tapi yang pasti kasih yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kasih yang tulus ya. Jadi yang keempat yang harus nampak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah hidup kita harus dipenuhi dengan kasih. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, orang yang hatinya penuh kasih tidak mungkin suka ribut sama orang, kan? Betul kan? Tidak mungkin serius ribut sama orang. Senang, suka damai hidup dengan orang. Makanya Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit katakan apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Tuhan. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus kan kita disebut anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu begitu hadir di mana itu harus jadi berkat. Di dalam Matius 5 ayat 13-16 itu dikatakan bahwa kita harus menjadi terang dan garam. Terang itu nggak banyak ngomong, kehadirannya membuat terang. Garam itu juga nggak banyak ngomong, tiba-tiba di dalam nggak kelihatan, tapi orang merasakan indahnya ya. Orang merasakan enaknya kehadiran garam. Sama dengan kita juga. Seharusnya bagi kita umat Kristen, ketika kita datang dalam satu komunitas, saya ingat ada satu iklan mengatakan gini, nggak ada lu nggak rame ya. Ya. Seharusnya ketika kita sebagai umat Kristen, hidup kita penuh dengan kasih, membawa damai, kehadiran kita dinanti-nantikan orang. Jangan-jangan kalau kita menjadi beban, ketika kita datang, waduh, empat gua dia datang lagi. Seharusnya tidak begitu. Orang Kristen, kehadiran orang Kristen, kalau kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka perkataan kita baik. Orang akan melihat, dari tatapan mata aja orang udah lihat bagaimana sikap kita. Ya, saya tidak tahu saudara melihat saya seperti apa, tapi saya berharap setiap jemaat bisa bertemu dengan saya dan orang bisa merasakan itu. Itu yang saya doakan, bahwa untuk apa saya sekolah teologi tinggi dan tapi orang tidak merasakan kasih. Oh ya, dalam hal sekolah teologi ada beberapa teman yang tanya, ini Bapak Pendeta Yosef ini GB Rumah Kasih, sekolah di mana? Jujur saya katakan bahwa saya sebenarnya ambil program sarjana teologianya di STT Reform ya, STT Amanat Agung. Tapi saya menyelesaikan program master ministry-nya di Wagner Leadership. Jadi ya combine. Mungkin karena itu jadi saya diterima juga di gereja karismatik. Tapi sebetulnya saya sekolah STT-nya justru di Reform ya, STT Amanat Agung. Bahkan saya 22 tahun di GPIB. Jadi di dalam saya ini ya campur-campur. Saya tidak pernah membeda-bedakan apa gitu karismatik, Pentakosta atau Protestan. Buat saya adalah kita sama-sama pengikut Kristus ya. Jadi baik, yang kelima yang harus nampak dalam diri kita sebagai orang percaya adalah kita harus menjadi pembawa damai ya. Dimanapun kita hadir, orang harus merasakan damai. Membawa damai itu tidak harus kita berbagi-bagi sesuatu dengan uang atau dengan harta kan. Kehadiran kita, cara kita ngomong, cara kita bergaul, orang akan senang melihat kita. Lalu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa lagi yang harus kita lakukan, yang harus nampak? Saya percaya banyak, tapi saya ambil 7 hal aja. Jadi yang apa namanya tadi? Yang keenam, ya saya mengatakan bahwa hidup kita harus senantiasa memuliakan Tuhan. Apa hidup kita yang memuliakan Tuhan? Begini Bapak Ibu Saudara, saya ambil contoh misalnya di dalam pelayanan, ya. Dalam pelayanan, tujuan kita melayani itu bukan supaya kita mendapatkan persembahan kasih. Tuhan bilang apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi cara kita jadi kalau misalnya kita melayani satu tempat pelayanan, ya, mungkin saja mereka tidak sanggup untuk memberikan persembahan kasih buat kita. Bukan itu tujuannya. Tujuan kita melayani adalah supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana mencukup. Saya nggak bisa banyak cerita, ada begitu banyak cara Tuhan memberkati hidup saya dan banyak hamba Tuhan yang motivasinya baik, motivasinya benar di hadapan Tuhan. Lalu kemudian apa? Di dalam pekerjaan, tujuan kita bekerja itu bukan untuk supaya dapat gaji. Hidup yang memuliakan Tuhan itu ketika kita bekerjanya kepada Tuhan. Bekerja untuk memuliakan Tuhan, baik di dalam profesi apapun. Di dalam Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Demikian juga sebagai pebisnis. Tujuan kita bukan untuk mendapatkan omset yang tinggi. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara katakanlah bisnis di bidang apa namanya? Bisnis di bidang properti misalnya. Tujuan saudara ya bangun properti yang seindah mungkin, sebaik mungkin. Soal berkat biar Tuhan yang ya mungkin untung dikit nggak apa-apa lah. Tapi yang penting kita bangun properti kita yang terbaik. Kalau kita bekerja bisnis di bidang apa namanya? Restoran misalnya, ya masak yang enak. Tujuannya itu supaya orang menikmati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita jual sesuatu yang enak
Dimanapun kita berada tempatnya, orang akan cari. Nah itu motivasi kita adalah bagaimana sebagai pelayan Tuhan, bagaimana khotbah kita, pelayanan kita, bermain musik, apapun, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak usah pikir bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Tidak perlu ajarin Tuhan bagaimana Tuhan memberkati kita. Yang penting ketulusan hati kita dalam pelayanan, supaya orang merasakan bagaimana nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, dan motivasi kita dalam pelayanan juga adalah berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya tempatkan ini. Nah, orang Kristen itu tidak takut di dalam menghadapi kematian. Nah, saya menempatkan ini sebagai hal yang terakhir bagi setiap kita umat. Kenapa? Karena dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan gini, kalau hidup kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, hidup kita untuk memuliakan Kristus, maka kematian itu adalah suatu keuntungan. Ya, saya kembali katakan, tidak usah buru-buru meninggal lah. Ya, kita percaya bahwa Tuhan begitu baik buat kita, tidak perlu buru-buru meninggal, tetapi kita juga tidak perlu takut menghadapi kematian. Banyak sahabat-sahabat saya yang juga meninggal karena terinfeksi virus corona. Ya, mungkin sudah waktu Tuhan buat mereka. Kita tidak perlu. Saya mohon Bapak Ibu Saudara jangan suka menghakimi orang ya. Karena saya melihat ada begitu banyak orang yang katakan bahwa itu pendeta kena tulah. Wah, kita tidak punya hak, Bapak Ibu Saudara. Orang bisa meninggal dengan cara apapun. Kalau saudara baca kisah tentang bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, wah itu meninggalnya aneh-aneh gitu. Ada yang bisa diseret, ada yang dibakar, ada yang digantung, ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara tidak boleh. Memang itu waktunya Tuhan. Tetapi bagi kita orang percaya, kita yakin sungguh bahwa kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Karena kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka kematian adalah suatu keuntungan bagi setiap kita. Ya, jadi ini 7 hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama apa? Yang pertama, kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena Tuhan sudah mati menanggung dosa kita. Jangan sengaja hidup dalam dosa lagi. Saya mohon maaf kalau sampaikan ini, tapi saya merasa penting. Kalau kita hidup dalam dosa itu nggak tahu diri. Kita menjadi pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Kita harus menjadi pribadi yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Jangan sengaja hidup dalam dosa. Yang kedua, persembahkan seluruh hidupmu, seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus menguasai pikiran kita, hati kita, perkataan kita, hidup kita, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Yang ketiga yang harus nampak dalam kehidupan kita, kalau kita mempersembahkan hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka kita menjadikan doa, merenungkan firman Tuhan, itu akan menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita. Ya, melayani, beribadah itu menjadi kesukaan. Dan yang keempat, kalau kita mempersembahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang nampak pertama kali dalam hidup kita adalah hati, pikiran kita, hidup kita itu dipenuhi dengan kasih, suka menolong. Matius 20 ayat 28 berkata bahwa anak manusia, Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu yang harus menjadi motivasi kita. Melayani, ya. Bahkan di dalam Kisah Rasul 20 ayat ke-35 katakan bahwa terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu menjadi fokus hidup orang Kristen. Kita melayani. Lalu yang kelima yang harus nampak juga dalam kehidupan kita, hati kita penuh dengan damai. Karena Roh Kudus itu memimpin kita untuk damai. Kalau ada damai dalam hidup kita, ketika kita ngomong, orang merasakan damai. Kehadiran kita harus menjadi terang dan garam. Dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa membawa damai di dalam kehidupan kita. Lalu yang keenam itu yang penting adalah seluruh hidup kita ini harus memuliakan Tuhan. Kalau kita melayani, fokusnya jangan persembahan kasih. Kalau kita bekerja, tidak usah mikir-mikir kapan gajian. Nggak mikir juga pasti gajian kan. Kalau saudara bisnis, nggak usah terlalu mikir berapapun omsetnya. Ya, pasti ada untungnya lah, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Yang penting adalah bagaimana kalau kita melayani dengan baik. Kalau Tuhan percayakan kita menjadi seorang pengkhotbah, pemimpin pujian, main musik, mainkanlah musik dengan seindah mungkin, ya, bernyanyi dengan seindah mungkin, berkhotbah dengan sebaik mungkin. Ya, itu yang paling penting. Kemudian kalau kita misalnya bisnis, ciptakanlah produk-produk yang baik, ya, yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita dalam bisnis. Jadi soal omset nanti biarlah Tuhan yang atur. Itu cara kita memuliakan Tuhan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Karena firman Tuhan katakan bahwa kalau kita hidup untuk memuliakan Kristus, maka kematian itu adalah merupakan keuntungan bagi kita. Tapi ingat ya, Bapak Ibu Saudara,
Ada begitu banyak orang yang belum memahami tentang kasih Tuhan. Begitu banyak orang yang belum dengar tentang Injil atau belum percaya. Tugas kita selama kita masih hidup adalah hidup kita memuliakan Tuhan, pergi memberitakan kabar baik, ya. Dan kalau sampai saatnya Tuhan memanggil kita pulang, kita percaya bahwa malaikat di sorga dan juga Tuhan Yesus sudah menantikan di sorga yang mulia. Biarlah, nah saya sangat percaya bahwa walaupun ada begitu banyak cara kita hidup sebagai orang Kristen, tetapi ketika kita bisa melakukan 7 hal ini, di mana kita menjadi orang yang tidak sengaja hidup dalam dosa, kita menjadi pribadi-pribadi yang mau mempersembahkan hidup pada Tuhan, lalu kita menjadikan doa dan firman Tuhan menjadi kesukaan, kita hidup dengan penuh kasih, damai, suka menolong orang, melayani, dan hidup kita memuliakan Tuhan. Dan saya percaya bahwa orang akan melihat hidup kita ini. Tidak kita cerita tentang Yesus sekalipun, orang melihat hidup kita dan mereka akan datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Akan arahkan hati kepada Tuhan, kita menerima berkat. Dan jemaat Tuhan dimanapun berada, terima kasih sudah bersama-sama pada malam hari ini. Mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kepada kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.